Putin, ini hari ulang tahunmu. Kamu ingin berhenti di mana? Perekrutan di Rusia telah menurun drastis. Kedua, kerugian yang terjadi begitu besar, sehingga bahkan media Kremlin sekarang mulai mempertanyakan bagaimana para komandan perang menjalankan perang ini. Dan terakhir, Putin tenggelam dalam kematian. Terpaksa menaikkan bonus untuk wajib militer baru, sementara ekonomi Rusia kekurangan uang. Namun, permintaan bantuan Putin mungkin sudah terlambat dan kurang cukup. Alasannya, laporan bocor tentang kerugian tentara Rusia hanya di tahun 2025 ini benar-benar mengejutkan. Menurut proyek Saya Ingin Hidup, Rusia telah kehilangan 281.000 tentara yang tewas, terluka, atau hilang dalam aksi hanya dalam 8 bulan pertama tahun ini. 86.000 tewas, 34.000 hilang, dan 158.000 terluka. Amati rasio korban tewas dan terluka itu dengan saksama. Rusia bertempur dengan 1:18. Angka ini tidak realistis di militer manapun. Biasanya rasio luka dan tewas 3:1. Namun, rasio Rusia yang sangat rendah menunjukkan betapa sedikit komandan peduli pada prajurit mereka. Mereka terus mengirim prajurit mereka dalam misi bunuh diri dan kemudian menolak mengevakuasi yang terluka. Ini bukan kata-kata saya, melainkan dari seorang prajurit Rusia di garis depan. Silakan dengarkan. Kami menyerang kemarin tapi tidak ada yang berhasil. Semua orang kami terluka, beberapa melarikan diri. Kami memberikan pertolongan pertama pada diri kami sendiri. Komandan memerintahkan kami menyerang lagi. Bagaimana kami bisa melakukan serangan jika kami terluka? Semua terasa sakit, kami sudah kehabisan tenaga. Video seperti ini benar-benar membuat banyak blogger militer Rusia marah seperti yang akan kalian lihat nanti. Tapi pertama-tama mari kita selesaikan laporan asli ini dengan cepat. Kerugian peralatan sangat besar. Lebih dari 13.000 hancur dan hampir 50.000 rusak. Rata-rata Rusia kehilangan 35.000 orang per bulan. Itu hampir 2 divisi yang musnah setiap bulannya. Sebagai perbandingan, Angkatan Darat Amerika Serikat mengalami sekitar 36.000 korban jiwa selama 80 tahun perang di Irak. Rusia mengalaminya setiap bulan. Putin tidak ingin rakyat Rusia tahu hal ini. Dan sekarang hal ini sudah menjadi pengetahuan publik. Dan rakyat Rusia tidak mau mendaftar untuk perang yang tak pernah berakhir ini. Lihatlah laporan dari seorang blogger militer Rusia ini yang secara terbuka menjelaskan mengapa dia tidak ingin bergabung dengan tentara dan mengapa dia juga berpikir orang lain tidak seharusnya bergabung. Rata-rata harapan hidup seorang tentara Rusia di garis depan adalah 12 hari. Hari pertama dia menandatangani kontrak dan tiba di pelatihan. Hari kedua sampai ke-11 dia berlatih di tempat pelatihan. Lalu hari ke-12 dia tiba di posisinya di garis depan. Itu biasanya hari terakhir mereka karena setelah komandan dapat rekrutan baru, langsung dikirim ke misi bunuh diri. Bahkan di beberapa titik panas, hanya setengah dari tentara yang sampai ke posisi karena mereka sudah tewas dalam perjalanan. Drone Ukraina memang sangat berbahaya. Statistik ini menjadi alasan utama tentara Rusia menawarkan bonus 8 juta rubel bagi pendaftar baru. Itu kira-kira setara dengan $10.000 di negara di mana gaji median hanya $500 per bulan atau sekitar $6.000 per tahun. Tapi bahkan dengan bonus yang sangat tinggi ini, Rusia masih kesulitan mendapatkan cukup banyak orang untuk ditempatkan di garis depan. Bukan saya yang mengatakannya lagi.
Itu berasal dari para blogger militer Rusia yang selalu berhubungan dengan militer di garis depan. Biarkan saya tunjukkan detailnya. Tidak masalah soal pasukan penyerang, karena memang tidak cukup pasukan penyerang. Yang kurang justru adalah orang-orang yang akan mendorong musuh di darat dan mempertahankan posisi di garis depan. Jadi, kenapa tidak ada cukup orang di garis depan? Karena para komandan menganggap mereka mudah dikorbankan. Mereka akan diberi yang baru, tapi staf umum menuntut kemajuan. Mereka diberi bonus untuk kemajuan dan mereka harus mendapatkan pembayaran bonus ini. Jadi mereka mengirim setiap tentara dalam misi bunuh diri, dan jika tentara-tentara ini selamat, mereka akan mengirim mereka kembali lagi. Muncul pertanyaan, kenapa orang Rusia mendaftar ini? Tebak apa? Orang ini berbicara dengan para pendaftar, dan inilah pendapat mereka. Saya sering berbicara dengan orang yang sudah menandatangani kontrak dan tiba di garis depan. Saya bertanya kepada mereka, apakah kalian mengerti bahwa kalian akan selesai besok? Dan apa motivasi kalian? Jawaban yang paling sering saya dengar adalah, keluarga saya akan menerima pembayaran. Dan ini sebenarnya menunjukkan betapa suramnya situasinya. Dan ini adalah sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Karena tentu saja di sini dan orang lain yang meliput perang, mereka membicarakan tentang bonus $10.000 yang diterima para tentara ini. Tapi sisi lainnya adalah mereka ini berasal dari desa-desa terpencil di Rusia. Mereka tidak punya peluang ekonomi lain, pilihannya hanya ini atau mereka tidak punya pekerjaan. Dan tebak apa? Kamu butuh pekerjaan untuk menghidupi keluargamu. Jadi pilihannya kamu kelaparan atau kamu bisa mendaftar posisi militer yang menawarkan uang dalam jumlah besar yang bisa mengubah hidupmu. Dan itulah sebabnya kita melihat begitu banyak korban berasal dari desa-desa yang bukan Moskwa atau Sankt Petersburg. Lihatlah tugu peringatan yang didirikan oleh salah satu kota kecil di Rusia ini. Kota rata-rata di Rusia, 4 tewas di Afghanistan, 3 di Chechnya, tetapi hampir 200 sudah tewas di Ukraina, ditambah 200 ruang lagi yang disediakan untuk korban berikutnya. Atau bisa juga untuk orang-orang yang hilang. Karena Rusia memang seringkali memiliki banyak tentara yang dinyatakan hilang. Tapi kamu lihat, ada strategi di balik teka-teki hilangnya tentara yang dihadapi Rusia ini. Tentara yang hilang. Putin tak perlu membayar bonus yang dijanjikan saat pendaftaran. Dan itulah sebabnya kita melihat begitu banyak tentara yang sudah mati, tapi Rusia menghitung mereka sebagai hilang. Ini salah satu cara Putin menjaga ekonomi perang Rusia berjalan dengan menipu orang-orang yang berjuang untuk negara. Alasannya sederhana. Biaya untuk perang ini terus bertambah dan itu bahkan belum mempertimbangkan bahwa ekonomi Rusia sekarang mulai melambat. Faktanya, kami memiliki perhitungannya di sini tentang berapa banyak sebenarnya yang dihabiskan Putin untuk setiap hektar yang ia dapatkan di garis depan. Keuntungan wilayah Rusia tahun 2025 sekitar 3.300 km persegi. Itu sekitar 80.000 hektar. Sekarang kita hitung per 100 hektar. 100 hektar sama dengan sekitar 100 lapangan sepak bola ini. Cara pengukuran khas Amerika. Putin menghabiskan sekitar 73 juta untuk merebut setiap 100 hektar di Ukraina. Rata-rata, tentara Rusia kehilangan 11 tewas, 19 terluka, dan 4 hilang tiap hari. Itu harga yang cukup mahal untuk memperoleh sekitar 0,5% tanah Ukraina di 2025. Sekarang, para tentara di garis depan yang sedang berperang dapat dengan jelas melihat bahwa harga yang dibayar Rusia tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Tapi jika Anda seorang tentara yang berbicara menentang apapun yang dilakukan oleh tentara itu, Anda akan masuk penjara. Lihat artikel ini. Di sini, kita punya seorang tentara yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara hanya karena dia memberikan satu wawancara saat dia menjadi tawanan perang di Ukraina. Dalam wawancara itu, dia menyebut kerugian Rusia sangat besar dan dihukum 4 tahun. Dan bukan hanya tentara Rusia yang coba dibungkam oleh Putin, tapi juga para sejarawan Rusia. Tonton klip berikut di mana seorang sejarawan Rusia akan dikirim ke Gulag. Sejauh yang saya tahu, dia merekam klip ini dari kantor polisi. Dan dia pada dasarnya dituduh menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Dan untuk itu Anda masuk penjara. Ini adalah pesan terakhirnya. Selamat sore teman-teman, ini Pavel Shutkin.
saya cenderung baru saja sudah didakwa mendiskreditkan sesuatu. Kami sedang di komite investigasi sekarang. Tentu saja saya tidak setuju dengan ini, tapi itu sebenarnya bukan intinya. Seseorang harus memahami bahwa setiap penulis, jurnalis, atau sejarawan yang jujur di Rusia harus selalu siap untuk masuk penjara. Nah, Horewa ini diperan itu jatuh ke part ini saya. Tapi tidak perlu putus asa. Hari itu akhirnya datang ketika kegelapan ini di Rusia akan menghilang. Sampai jumpa, teman-teman. Sebenarnya, Anda tak perlu menyebarkan informasi salah tentang tentara Rusia. Kenyataannya saja sudah cukup memalukan. Dan jika Anda hanya mengulangi kebenaran, Rusia akan memenjarakan Anda. Di klip berikut, Anda dapat melihat orang Rusia memakai keledai untuk memindahkan persediaan di garis depan. Karena mereka kehabisan jeep, mereka kehabisan truk, dan mereka juga kehabisan kereta. Selain menggunakan keledai, mereka juga tidak menggunakan kuda untuk serangan. Kavaleri Rusia benar-benar telah kembali. Perang dunia apa ini? Kurasa aku mengerti logikanya. Kendaraan seperti tanks, jeep, atau sepeda motor tidak efektif melawan pertahanan Ukraina. Rusia belum mampu menembus sebanyak yang mereka inginkan. Jadi mereka harus mencoba hal-hal baru. Tapi saya tidak yakin kuda benar-benar akan membantu. Jika truk saja kalah cepat dari drone, saya ragu kuda bisa mengalahkan drone yang melaju 100 mil per jam. Tapi tetap saja, kita punya orang-orang di media Rusia yang sekarang membela keputusan ini dan mencoba menjelaskan kepada rakyat Rusia alasannya. Ini benar-benar ide yang bagus. Saya rasa mereka tidak mau jatuh dari jendela apartemen mereka besok. Dengarkan cuplikan media Rusia ini. Saat ini sedang terjadi serangan di bagian utara yang disebut Republik Rakyat Donetsk. Sekarang ada badai di bagian utara Republik Rakyat Donetsk. Ini kisah dan operasi yang sangat sulit, dengan banyak sungai dan aliran air. Medannya penuh dengan sungai, anak sungai, tanjakan, dan turunan yang curam. Ini adalah daerah perbukitan. Banyak sekali tanjakan dan turunan. Ini adalah medan pegunungan. Ini bukan pegunungan dalam arti biasanya. Ini adalah perbukitan kapur. Ini adalah bukit-bukit berkapur. Yang saat hujan turun, pergerakan dengan sepeda motor atau all-terrain vehicle hampir mustahil. Di Quadrasilis, naik sepeda motor pada dasarnya tidak mungkin. Berjalan dan menaklukkan jarak 10 hingga 15 km itu, menempuh 10 hingga 15 km dengan berjalan kaki sambil membawa perlengkapan lengkap sangatlah berat. Dengan perlengkapan penuh, itu sangat sulit. Dan tentu saja keberadaan kuda. Memiliki kuda jelas membuat segalanya lebih mudah. Dan penting untuk dipahami, kita akan mempermudah untuk takdir tertentu. Selain itu, kamu perlu memahami bahwa kuda-kuda itu dilatih untuk kembali nanti jika kamu menggunakan sepeda motor. Jadi berbeda dengan sepeda motor yang mungkin kamu tinggalkan begitu saja setelah mencapai targetmu. Kamu membuangnya. Dia berbaring di sana. Lalu dia kembali. Seekor kuda mengingat rute dan kembali dengan sendirinya. Dia tahu di mana dan bagaimana. Dia mengingat jalan ini.